Halo guys, saya Andi Ahmad. Kali ini akan membahas kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Manakah yang lebih efektif? Apakah kebijakan pemerintah yaitu social distance yang telah diterapkan atau kebijakan yang belum diterapkan dan banyak yang memintanya, yaitu kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown sendiri telah diambil oleh 15 negara. 15 negara ini telah menerapkan kebijakan lockdown. Di antaranya Cina di daerah Wuhan, negara-negara Eropa, Italia, Jerman, Prancis, Belanda, Spanyol, Islandia, maupun negara tetangga Indonesia sendiri, yaitu Malaysia dan Filipina yang telah menerapkan kebijakan lockdown atau isolasi wilayah. Pemerintah lebih memilih untuk menerapkan kebijakan social distance atau pembatasan interaksi sosial masyarakat dengan mengeluarkan imbauan maupun instruksi dengan bekerja di rumah, beribadah di rumah, berkegiatan di rumah. Semua serba di rumah. Apakah kebijakan social distance itu efektif? Tentu kebijakan social distance ini sangat efektif bila didukung penuh oleh masyarakat sipil Indonesia itu sendiri. Tapi sangat disayangkan karena ketidakpatuhan maupun ketidakdisiplinan masyarakat sipil Indonesia akan penerapan kebijakan social distance ini, masyarakat masih banyak saja melanggar dengan melakukan nongkrong-nongkrong di jalanan, di kafe-kafe, dan lain sebagainya. Tentu tidak efektif kan? Apakah lockdown efektif? Jika lockdown atau isolasi wilayah diterapkan di Indonesia, apakah pemerintah pusat sanggup akan hal ini? Di mana jika hal atau kebijakan lockdown ini diambil, maka persediaan makanan maupun minuman masyarakat ditanggung oleh pemerintah pusat. Apakah pemerintah pusat telah menyiapkan konsepnya atau telah menyiapkan dananya? APD aja atau alat pelindung diri dan masker dan hand sanitizer mengalami kelangkaan di Indonesia dan harganya meningkat tajam hingga 5-10 kali lipat. Dulu saya membeli masker satu kotak yang isinya 20 masker di Gramedia, itu harganya 18.000. Sekarang masker bisa dijumpai dengan harga Rp500.000 saat ini. Hand sanitizer yang dulu saya beli dengan harga 15.000 sekarang meningkat hingga 45 hingga 150 pun ada. Sangat meningkat tajam, bukan? Tentu terkait masalah COVID-19 ini, pemerintah Indonesia pasti kewalahan ataupun bisa dikatakan belum siap. Tapi bukan saja negara Indonesia yang belum siap untuk penanganan COVID-19 ini. Semua negara di dunia pasti kewalahan dalam berperang melawan COVID-19 ini. Termasuk negara adidaya atau ekonomi kuat seperti Amerika maupun Italia.
kita tentu tidak dapat dibandingkan negara Indonesia dan negara Italia. Tapi dengan kedisiplinan, kepatuhan akan penerapan kebijakan peraturan pemerintah social distance ini, pastinya kita sebagai masyarakat sipil dapat saling bahu-membahu bersama pemerintah untuk membantu melawan peningkatan kasus COVID-19 ini di Indonesia. Per 24 Maret, kasus positif di Indonesia telah menjadi 686 kasus. Yang meninggal dunia sekitar 50-an. Tertinggi di Asia Tenggara. Kasus terbanyak terdapat di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Hampir 60% kasus positif COVID-19 berada di Jakarta. Apakah masyarakat Jakarta sudah menerapkan kebijakan pemerintah COVID-19 ini? Tentu sebagian sudah menerapkan dan sebagian lagi belum menerapkannya. Sekolah-sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi telah meliburkan mahasiswanya ataupun siswanya selama 2 minggu, diganti dengan berkegiatan di rumah, belajar di rumah. Karyawan-karyawan pun sebagian telah diterapkan untuk bekerja di rumah, tapi sebagian lagi tidak. Kebijakan lockdown tidak diambil oleh pemerintah Indonesia dengan alasan belum kuatnya fundamental ekonomi, serta mayoritas masyarakat Indonesia masih berpendapatan rendah, serta bermata pencarian tradisional atau bisa dikatakan buruh lepas yang masih mengandalkan pendapatan pada hari itu juga. Social distance aja udah diterapkan. Sekitar hampir 2 minggu social distance telah diterapkan di Indonesia. Dan banyak kita bisa lihat di luar sana, saya sendiri melihatnya, banyak warung-warung makan yang tutup, sepi pembeli, yang mengakibatkan banyaknya karyawan-karyawan atau buruh-buruh dirumahkan, bahkan di PHK. Makin banyak pengangguran, bukan? Tapi inilah risiko dari COVID-19 ini. COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian negara. Semoga COVID-19 ini dapat berlalu dan keadaan pulih sedia kala seperti dahulu. Tentu jika kita ingin memerangi COVID-19, kita perlu saling membahu dengan pemerintah untuk memerangi COVID-19 ini dengan melaksanakan peraturan pemerintah social distance, dengan belajar di rumah, berkegiatan di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, semuanya di rumah saja. COVID-19 pasti berlalu. Yakinlah kawan. Terima kasih.